bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu karena anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pemeliharaanmu senantiasa melingkupi kami. Kami yang ada pada hari ini ya Tuhan, kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang hamba akan sampaikan Tuhan, Kau kuduskan, sucikan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kuduskan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami di tempat ini. Kami percaya kasih damai sejahtera menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh mendengar firman. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa dan dahsyat ya. Oke. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang mana sudah membawa makanan ya setiap minggu keempat, di mana kita ada fellowship ya di depan setelah ibadah. Saya berterima kasih sekali, mewakili para pengerja juga mengucapkan terima kasih untuk apa yang sudah diberikan, makanan, berupa makanan. Ya, kita selesai ibadah kita bisa bersama-sama menikmatinya ya. Kedua, bulan depan, ini kan udah bulan Desember ya, bulan Desember. Tapi sebelum bulan Desember ingat ya, hari Rabu kita tanggal 27 November. Nah, Jakarta, khusus Jakarta nih ya, akan mengadakan pilkada. Nah, Bapak Ibu Saudara, datanglah ke TPS-TPS yang ada di tempat Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Jadi ikut datang ya, ikut pesta demokrasi, jangan ngumpet ya, jangan ngumpet. Kita kan bangsa Indonesia yang baik, bangsa Indonesia yang mau, apalagi sebagai orang-orang Kristen harus menjadi contoh yang baik. Amin. Oke. Nah, bulan Desember. Nah, bentar nih kalau udah bulan Desember, bau-baunya udah bau-bau Natal. Udah seneng ya. Waduh, ada pesta Natal, ada hadiah, ada kado-kado Natal dari Sinterklas kali ya. Nah, kalau saya lihat di BTC udah bagus sekali tuh di depan yang di deket AW. Saya lihat kemarin, dekorasinya udah bagus sekali. Kita belum dekorasi. Jadi ya kita mau udah minggu depan mungkin sudah terpasang lah pohon Natal, minimal sudah terpasang pohon Natal. Bagi Bapak Ibu yang ingin mau ya bersama-sama ikut membantu pasang-pasang dekorasi, silahkan. Nanti bisa menghubungi Ibu Ling gitu ya, atau teman-teman yang lain ya di pengerja di tempat sini. Boleh bertanya-tanya ya, jangan diam-diam aja. Ini gereja ada gak sih dekorasi apa sih, Natal ada apa? Tanya ya, tanya, jangan malu-malu. Kita mau kok melayani Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya pesta-pesta aja loh, bukan pesta perayaan-perayaan Natal. Tapi saya juga kalau Bapak Ibu Saudara nih yang perlu didoakan. Mungkin malu-malu gitu ya, mau didoain. Saya punya beban, punya masalah dalam rumah tangga, misalkan dalam sakit atau apa. Ngomong aja sama kita nih teman-teman nih, pengerja-pengerja nih siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Jangan sungkan-sungkan dan jangan malu-malu ya. Nah tentunya di bulan Desember itu juga kita akan merayakan Natal, selain Natal ibadah raya. Pengumumannya tunggu ya, saya hanya menyampaikan aja untuk tanggalnya mungkin minggu depan kita bisa tayang. Ibadah raya hanya 1 kali kebaktian pastinya, terus ibadah Natal sekolah minggu, ada juga ibadah Natal WBI ya, WBI ibu-ibu nih, ini banyak ibu-ibu, datangnya ibu-ibu. Nanti bawa deh temennya yang mungkin udah lama gak ke gereja, mungkin mereka gak punya gereja, datang ya. Hari Natal ini pasti banyak jiwa-jiwa yang baru, mungkin yang belum, yang terutama tuh yang belum kenal Tuhan. Yang mau mereka ada apa sih Natal? Nah kita perkenalkan nih Natal ini apa gitu ya ke gereja. Biasanya orang tuh kalau ada senang-senang rame-rame mau datang. Tapi kalau lagi yang mungkin agak kurang menarik ya
mungkin nggak mau, tapi nah ini mulai pada acara Natal, pas saat ada perayaan, ajak biar mereka juga mau bersama-sama kita tarik jiwanya ya. Ini banyak bangku-bangku yang masih kosong ya. Bapak Ibu Saudara, yuk kita bawa orang-orang yang benar-benar Tuhan tentunya pastinya ya. Amin. Mau ya saudara ya? Itu banyak bangku-bangku yang masih kosong. Jangan lupa ya besok bawa ya. Pas Natalan, apalagi pas Natalan. Apalagi nih, Natal apa nih? Udah woman, ibadah raya, sekolah minggu. Apalagi nih? GDC, nah GDC tuh, GDC di belakang. Youth ya, itu GDC lagi semangat-semangatnya. Hampir kelewat. GDC juga akan ada ibadah Natal ya. Untuk pengumumannya minggu depan, saya rasa udah ada ya minggu depan. Hari ini kita mau belajar nih mengenai apa ya? Belajar mengenai mental daripada para pengintai. Kita mau lihat di Bilangan 13 ayat yang ke-1. Judulnya ke-12 pengintai. Ya, kita baca dulu ya, saya bacakan nih. Judulnya ke-12 pengintai. Bilangan 13 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 2, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin di antara mereka. 12 orang pengintai. Tuhan menyuruh Musa untuk mencari pemimpin daripada suku bangsa Israel. Tentunya kalau kita ingin mengintai, ingin menyuruh seseorang, baik dari kantor, ingin membuat suatu presentasi, pekerjaan, ataupun mensurvei, pasti dicari orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpengalaman. Nah, di sini semuanya pemimpin di antara mereka. Pemimpin di antara mereka artinya dia itu udah yang berpengalaman, bukan yang anak buah. Pasti ya, anak buah mungkin nggak bisa jadi bisa mengintai. Anak buah bisa nggak memimpin? Tidak bisa. Tapi yang dipilih pemimpin. Bilangan 13 ayat 3. Ayat 3. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ikan apa yang Tuhan minta? Pemimpin. Dan ini di ayat yang ketiga ialah dan belum, jangan ke situ. Oke. Tiga ya. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Artinya kepala-kepala pemimpin suku yang sudah berpengalaman. Ya, sudah berpengalaman. Apakah tujuannya? Apakah bangsa Israel ini siap untuk masuk ke tanah Kanaan? Terlebih dahulu Tuhan meminta Musa untuk membentuk 12 orang pengintai. Dalam hal ini bukannya Musa nggak percaya sama janji Tuhan. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan sudah berjanji kepada Musa bahwa dia akan bangsa Israel ya, dia dan bangsa Israel akan diberikan tanah perjanjian, tanah yang bagus, tanah yang baik. Tuhan sudah berjanji. Tapi Tuhan mau nih, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan menugaskan dulu 12 pengintai. Meminta Musa untuk membentuk 12 pengintai. Misi ini penting banget ya. Karena bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, sebelum masuk ke tanah Kanaan, mereka hidup di padang gurun. Kalau Bapak Ibu yang pernah pergi ke suatu tempat ya, mungkin ke daerah ke Israel, mungkin ke Mesir ya, itu melalui padang gurun. Padang gurun itu nggak ada apa-apanya, gersang banget. Ya bangsa Israel pastinya udah gerah gitu ya. Aduh gersang amat, mau kemana nggak kelihatan cuma pasir. Saya pernah melalui negeri itu ya, pernah melihat waktu saya berangkat dari Israel ke Mesir,
Padang gurunnya panjang sekali, membosankan. Nah, bagaimana dengan bangsa Israel saat itu? Tentunya dia juga bosan. Saya pengen bebas. Kita pengen masuk ke negeri yang sudah Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, 12 pengintai itu disuruh mengintai, melihat daripada negeri itu. Musa mengutus 12 mengintai untuk pergi ke tanah Kanaan atas perintah Tuhan. Ya, bukan atas kemauan Tuhan ya, Musa ya, tapi atas perintah Tuhan. Tadi kan di Bilangan 13 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa ya. Nah, ayat tadi yang Bilangan 13 ayat 17, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Ya. Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah. Berarti mereka ada di bawah. Kalau artinya mereka suruh naik, berarti mereka ada di bawah. Ke pegunungan. Dari atas kan kita bisa melihat ke bawah ya. Pasti kalau kita ingin mengintai, masa dari bawah? Mungkin nggak dari bawah, di dataran sini. Kan ketutupan ya, banyak penghalang. Tapi ini Musa menyuruh ke-12 pengintai itu dari tanah Negeb sampai ke pegunungan untuk mengintai. Ya. Bilangan 13 ayat 8. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Jadi disuruh mengamatinya. Ayat 19. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Ayat 20. Saya baca banyak ini ya Alkitab karena berhubungan langsung, nggak bisa dipotong. Ayat 20, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Nah, Musa berpesan kepada para pengintai itu untuk mengamati bagaimana keadaan negeri itu, bangsanya kuat atau lemah, penduduknya sedikit atau banyak, tempat kediamannya terbuka atau di tempat yang berkubu, dan yang terakhir, apakah tanahnya subur atau tandus. Nah, apakah tanahnya subur atau tandus? Nah, di ayat ini, di ayat yang ke 20, tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Artinya waktu itu sedang panen anggur. Tentunya Musa tahu nih, Musa sebenarnya sudah tahu ya, karena Tuhan sudah berbicara kepada Musa. Dia adalah seorang pemimpin bangsa Israel. Suruh bawa nih oleh-olehnya, Bukti kalau pengintai itu datang ke sana dan membawa hasil dari negeri itu. Ya, hasil dari negeri itu. Nah, Bilangan 13 ayat 23. Oke. Ketika sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Mereka taat kepada Musa. Kan Musa udah pesen ya. Nanti kita bawa oleh-oleh nih. Waktu datang ke negeri Kanaan, waktu mengintai. Benar gak sih tanahnya subur atau tandus? Ternyata tanahnya subur ya. Nah mereka bawa anggur. Mereka bawa anggur, bawa delima dan buah ara buat bukti. Bukti kalau mereka sudah pergi ke tanah Kanaan. Nah adanya ini di lembah Eskol. Tuhan nunggu ini, Musa menunggu para pengintai itu pulang.
Berapa hari mereka mengintai? Bilangan 13 ayat 25. 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. 40 hari mereka pulang dari pengintaian negeri itu. Ayat 26. Dan langsung datang kepada Musa dan Harun. Jadi mereka pengintai itu langsung datang kepada Musa dan Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Nah, di padang gurun Paran mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil dari negeri itu. Nah, pengintai ini datang pulang, dia menghadap Musa dan Harun. Bukan menghadap langsung ke orang lain, tapi memang dia harus menghadap Musa dan Harun karena yang menyuruhnya itu adalah Musa, para pengintai-pengintai itu. Dan di padang gurun Paran, ya tadi kan bangsa Israel ada di padang gurun Paran, dia udah kesel, udah ya gimana sih tinggal di padang gurun gersang-gersang gitu. Jangankan di padang gurun kali ya, kalau di Jakarta aja panas, aduh kanan kirinya panas gitu, udah gerah banget. Apalagi ini di padang gurun, berapa lama? Kita lihat berapa lama mereka di sana. Keluar dari Mesir, dia tinggal di padang gurun. Banyak rintangan-rintangan yang ada. Nah, dan mereka juga memperlihatkan kepada sekalian hasil dari negeri itu. Bilangan 13 ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Ya. Jadi negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Bukan berlimpah ya, tapi berlimpah-limpah susu dan madunya. Artinya benar-benar subur, benar-benar diberkati tanah Kanaan itu ya. Dan inilah hasilnya. Mereka memperlihatkan tuh apa yang dibawa dari tanah Kanaan, dari negeri itu. Kalau kita lihat nih, berlimpah-limpah susu. Ya, berlimpah-limpah susu berarti di sana ada ternak yang menghasilkan susu, ya. Berlimpah-limpah susu, artinya banyak susunya, banyak susu ada di sana. Itu subur apa enggak tuh? Subur ya, subur. Ada ternak apa yang menghasilkan susu? Sapi ya, kambing. Ini susunya bisa diminum ya, tidak diminum. Makanya susunya ini banyak sekali, saya menjadi berkat. Orang-orang di sana pasti nggak kekurangan, pasti nggak miskin ya, nggak kelaparan. Ada susu, makanya berlimpah-limpah susu. Berlimpah-limpah susu, ada ternak ya. Ternak ini makanannya apa? Rumput kan, ternak makanannya rumput. Kalau kita lihat di sini berlimpah-limpah susu, artinya ternaknya juga subur-subur, ternaknya juga sehat-sehat. Kalau ternaknya sehat, artinya makanannya juga sehat. Ya kan, makanannya juga subur. Makanan ternak itu rumput. Rumputnya bisa dimakan oleh ternak-ternak itu sampai nih si ternak-ternak ini sehat kuat. Wah, dia makanan dengan tanaman yang bagus. Tanaman rumput ini subur. Kalau rumputnya subur berarti tanahnya subur, sehat. Pasti kan? Tanahnya subur sehingga bisa menghasilkan rumput-rumput, tanaman-tanaman yang lain. Dan tanaman ini berguna untuk ternak-ternak. Sehingga ternak-ternak ini menghasilkan susu. Bahkan berlimpah-limpah. Orang Kanaan tidak kekurangan. Orang Kanaan enggak ada yang kelaparan. Ya, oke. Lanjut. Berlimpah-limpah susu dan madunya. Madu ini dihasilkan oleh lebah. Ya. Madu dihasilkan oleh lebah. Lebah ini makanannya apa? Lebah.
Lebah itu makanannya apa? Ayo kita belajar dulu masuk sekolah kan diajarin ya waktu sekolah. Lebah itu makanannya apa? Sari bunga ya. Sari bunga nih. Kita tahu dong kalau lebah itu makanannya sari bunga. Dia ini apalagi dibilang di sini berlimpah-limpah. Bagi madunya juga berlimpah-limpah. Banyak madunya ini. Madu kan banyak fungsinya ya. Buat kesehatan, buat kecantikan. Wah banyak. Kan kita lihat kalau madu asli sama madu yang gak asli bisa tahu ya. Kalau madu yang asli kita taruh aja nih dikasih di sendok ya. Madu asli, madu gak asli. Bedanya apa? Kalau madu yang tidak asli pasti ada semutnya. Didatangin semut nih. Nah, berarti ini gula biasa kan didatangin semut. Tapi kalau madu yang tidak asli, madu yang tidak asli didatangin semut. Tapi kalau madu yang asli enggak didatangin semut. Berlimpah susu dan madunya. Madunya juga berlimpah-limpah. Sehingga benar-benar orang Kanaan ini terpelihara. Madu itu karena banyak fungsinya. Kalau madunya banyak, ada lebah, ada bunga. Bunganya banyak. Bunganya enggak seperti hanya segini aja. Nih kan ada bunga-bunga palsu ini ya. Ini bunga-bunga ini bunga palsu. Enggak mungkin segini. Pasti banyak ya. Saya punya pohon bunga ya, punya tanaman bunga gitu di puncak. Saya senang sekali dengan bunga gitu ya, dengan bunga. Kalau saya saat panen saya datang ke kebun, ke puncak saya lihat nih. Aduh saya pengen ngeliat kebun nih gimana, foto dong, difoto dulu sama tukang saya di kebun. Ya saya besok mau ke sana, saya datang ke sana. Pengennya sih nggak mau pulang karena ngelihat indah banget itu bunga-bunganya. Anggap aja deh segini nih ya, anggap aja segini nih pohon tanaman bunga saya nih yang lagi panen, lagi berbunga nih. Saya lihat, aduh seneng bener ya. Saya duduk di saung, kan ada saung nih di kebun saya ada saung. Saya duduk di situ sambil lihat yang tukang-tukang saya tuh panen. Pak dipanen ya Pak, nanti saya mau bawa pulang, nanti Bapak jual. Saya seneng banget tuh, udah dipanen gitu. Kayaknya nggak pengen pulang deh. Karena bagus banget itu bunganya. Warnanya merah, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang pink. Beragam-ragam lah. Pokoknya seneng banget. Apalagi perempuan ya, seneng ya. Kalau ngelihat bunga indah gitu. Kayak matanya, waduh. Bener-bener, saya sih bener-bener kalau ngelihat bunga itu seneng sekali. Gak pengen pulang. Saya bilang, kalau misalkan saya bilang saya nginep di sini, punya rumah di sini. Saya melek mata udah ngeliat bunga. Ih, indah banget. Nah, di sini kita melihat madu, ada lebah, berarti ada bunga. Bunganya banyak, bukan seperti yang saya punya bunga segini aja gitu ya. Ini bunganya banyak sekali, berarti tanahnya subur, indah. Ya. Jadi selain berlimpah susu dan madu dan indah kelihatannya ya, indah. Nggak bilang indah tuh kayaknya bohong deh. Karena saya udah percaya kalau perempuan ngelihat bunga apalagi banyak berhamparan pasti indah adanya ya. Nah saudara, jadi ketika 12 pengintai itu datang ke sana, dia menyampaikan hal-hal yang enak. Wah, pertama yang enak-enak dulu nih ya, menyampaikan wah negeri ini berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Jadi saudara tahu bahwa negeri Kanaan ini adalah negeri yang subur dan orangnya juga sebenarnya orangnya baik-baik ya, tapi karena laporan dari 12 pengintai ini ada yang tidak baik ya melaporkan. Nah kita lihat nih di ayat 28 nih, ayat 28 dulu nih. Hanya, tadinya udah ngomong enak, waduh enak nih, enak, bagus, ini bagus loh, bener loh banyak susu madunya, pokoknya daerahnya subur. Tiba-tiba ada kata-kata di ayat 28, hanya, kalau orang dibilang begitu hanya, kenapa ya? Pasti ada tanda tanya ya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ya kuat-kuat dong, karena subur. Ya kalau kita dikasih makan setiap hari, terusnya masa kita dikasih makan tiap hari jadi lemes, nggak ada tenaga, nggak ada gairah, nggak mungkin kan dikasih makan. Negeri itu sudah berlimpah susu dan madu, masa orang-orangnya letoy-letoy, nggak mungkin kan. Nah makanya orangnya hanya bangsa yang diam negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Hanya membuat yang mendengar
Kan itu segenap bangsa Israel kan ada di sana. Ketika pengintai itu datang kepada Musa dan Harun dan segenap bangsa Israel, mereka mendengarkannya. Hanya kaget dong. Oh, bagaimana dengan laporan yang tadi? Hanya ketika kita ditanya nih, suatu saat nih mungkin lagi kita lagi makan ya ke tempat, suatu tempat lah. Apalagi di Sentul tuh makanannya enak-enak ya. Bayangin lah Sentul ya, nanti kalau habis pulang dari sini ke Sentul deh. Ke Sentul ada yang di atas gunung-gunung kelihatannya bagus, enak-enak banget ya, pemandangannya bagus sekali ya. Pas lagi makan di sana, sudah makan. Ada yang nanya, ya. Pemandangannya bagus, oh bagus, makanannya enak, aduh dengernya udah enak, makanannya enak, pemandangannya bagus. Ditanya, hanya, mulai deh tuh nanya hanya, jawabnya mahal. Hanya mahal, mahal. Ya semuanya enak tapi mahal. Begitupun dengan pengintai itu, dia bilang orangnya kuat-kuat. Dia udah down, udah mentalnya udah takut. Jadi punya rasa ketakutan. Nah bagaimana dengan bangsa Israel yang mendengarnya? Pastinya dia juga merasa ya takut, merasa takut. Pengintai-pengintai ini menyampaikan berita yang membuat bangsa Israel ketakutan ya. Kita baca lagi nih. Jadi kata hanya kebalikan dari apa yang dikatakan di ayat 27 itu. Pengintai ini sudah mulai minder dan takut untuk masuk ke tanah perjanjian. Bilangan 13 ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang sungai Yordan. Ayat ini tambah takut lagi dia. Dia ngomong nih ke bangsa Israel. Ayat ini menyatakan udah membuat bangsa Israel ketakutan. Kenapa? Karena orang Amalek ini orang yang pertama-tama menyerang bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Pastinya nih waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka gak siap apa-apa. Mereka belum ngerti apa-apa, gak ngerti ada serangan. Tapi saat mereka keluar dari Mesir, bangsa Israel ini diserang pertama kali oleh orang Amalek di Rafidim. Ya. Pertama kali lah, inilah yang membuat bangsa Israel itu lebih takut lagi. Ketika pengintai-pengintai itu ngomong, ada orangnya kuat-kuat, ada orang Amalek lagi di situ, ada musuh kita, musuh bebuyutan. Waduh, tambah down. Nah, mentalnya si pengintai ini, mentalnya mental yang tidak sehat. Sehingga membuat bangsa Israel meresponinya dengan hal yang ketakutan, membuat down, takut. Mempunyai mental penakut dan pengecut. Ini yang terjadi saat itu. Karena laporan dari 12 orang pengintai. Tapi bukan yang 12 nih. Ini 10 orang pengintai nih yang membuat laporan yang tidak baik. Yang membuat laporan yang membuat bangsa Israel down dan takut. Jadi artinya laporan yang tidak sehat. Mental mereka adalah mental yang tidak sehat. Bagaimana dengan laporan 2 orang lainnya yaitu Yosua dan Kaleb? Ya tadi ada 12 orang pengintai, 10 pengintai melaporkan laporan yang tidak baik. Ya. Yang 2 orang ini bagaimana dengan Yosua dan Kaleb? Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Menenteramkan, nenangin ya. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Laporannya positif, mentalnya sehat. Dia percaya. Kenapa Yosua dan Kaleb bisa percaya? Karena dia tahu Tuhan yang sudah berjanji akan memberikan tanah Kanaan ini kepada bangsa Israel. Dan dia benar-benar percaya kepada Tuhan. Dia dalam perlindungan Tuhan. Tapi kalau yang 10 orang pengintai ini dia gak mau tahu. Dia takut. Daripada katanya kita mati di tanah Kanaan mendingan balik lagi ke Mesir.
Cari pemimpin yang baru. Yosua dan Kaleb ini termasuk orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Pengintai-pengintai yang memberikan laporan yang positif. Yang tadi dikatakan di 13 ayat 31 yaitu tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, ya 13 benar. Ayat 13:31 tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Artinya dari 10 pengintai itu membuat bangsa Israel ketakutan. Bilangan 14 ayat 6. Kita lihat bagaimana reaksinya nih ya. Yosua dan Kaleb. Bilangan 14 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Dia buka pakaiannya nih. Karena dia mau membela. Yang dilaporkan hal-hal yang baik dan positif karena mentalnya sehat. Mental daripada Yosua dan Kaleb adalah mental yang sehat. Bilangan 14 ayat 7. Coba disampaikan. Dan berkata kepada segenap umat Israel. Siapa yang berkata ini? Yosua dan Kaleb berkata kepada segenap umat Israel. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ini Yosua dan Kaleb membela. Dia menyatakan, dia melaporkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang positif. Mentalnya sehat. Kalau mentalnya tidak sehat, pasti punya roh ketakutan. Kalau punya roh ketakutan pasti tubuhnya tidak sehat. Ya. Pada saat Bapak Ibu mungkin ya merasakan, pernah nih ya, saya juga pernah merasakan ketakutan ya, bukannya karena takut seperti ini. Suatu hari saya merasa ketakutan, apa yang terjadi dengan tubuh saya? Ini apa yang terjadi dengan tubuh para pengintai itu dan segenap bangsa Israel. Ketika terjadi pada tubuh saya, enggak nafsu makan, benar enggak ya? Kalau Bapak Ibu sedang mengalami masalah, stres, ketakutan gitu, enggak mau langsung makan. Akhirnya pikiran, enggak bisa tidur, mungkin bisa asam lambung naik. Wah, pasti asam lambung naik. Saya percaya deh, kalau mental yang tidak sehat, ya mental yang tidak sehat, punya rasa takut, nah itu penyakit keluar tuh. Bangsa Israel juga seperti itu tuh, dia takut. Waduh, jadi dia deg-degan. Dengan sendirinya nih, ya hormon-hormon di dalam tubuh kita ini, jadi wah bergerak deh. Wah nggak bisa tidur, sakit kepala, sakit perut, aduh serba salah deh. Pernah mengalami masa seperti itu ya Bapak Ibu? Saya percaya pernah deh. Saya pernah nih suatu hari nih saya lagi di puncak ya, lagi di puncak. Kebetulan saya mau pulang bersama teman-teman. Ini mobil tiba-tiba mati. Kenapa? Speedometernya tuh langsung tinggi, naik panas ini. Ini kenapa ya? Waduh, di situ benar-benar saya ketakutan. Kan saya nggak kenal sama di daerah situ, daerah puncak itu nggak kenal sama sekali. Sampai ada orang nyamperin, bu saya panggilin bengkel ya bu, boleh? Enggak, saya bilang enggak. Wah ketakutan. Sampai nih ketakutan saya, maaf ya. Saya ke belakang ke kamar mandi, bolak-balik ke kamar mandi. Itu karena stres, karena ketakutan. Takut dijahatin orang ya, begitu. Saya hanya doa aja. Aduh gimana ya. Akhirnya ada Pak Joko di sini ya, kebetulan saya punya asuransi ya, mobil. Saya telepon, bagaimana nih Pak, saya mengalami begini, mobil gini. Saya ceritain mobilnya tiba-tiba mati, terus panas gitu. Itu benar-benar membuat saya tuh ketakutan, benar-benar. Aduh itu, saya ke kamar mandi sampai beberapa kali. Saya ke rumah orang, itu saya mampir masuk ke rumah orang deh. Jangan kemana-mana, jangan jalanin mobil. Emang mobil udah gak bisa nyala lagi, mati. Saya langsung masuk ke rumah orang, sampai saya bilang, bu maaf ya bu, saya harus bolak-balik ke kamar mandi. Itu karena stres. Pasti Bapak Ibu juga pernah ngalamin, tapi mungkin stresnya beda-beda ya. Kejadiannya akibat dari stres juga beda-beda. Asam lambung naik, itu banyak kan asam lambung naik, sakit mah tuh ya. Obat laku tuh, obat Proma tuh ya. Pasti banyak yang asam lambung, pasti banyak kejadian seperti itu. Nah bangsa Israel ini terpengaruh oleh 10 orang pengintai itu.
mereka menjadi ketakutan. Dan mereka juga nggak mau tuh untuk pergi ke tanah Kanaan. Mayoritas bangsa Israel merasa takut dan ingin balik lagi ke Mesir. Mendingan saya balik lagi ke Mesir. Karena sudah enak, biarin aja jadi budak di sana. Karena bangsa Israel kan tadi dari Mesir. Keluar dari Mesir untuk pergi ke tanah perjanjian yang sudah janjikan Tuhan. Tapi dia mengalami seperti ini nih. Ketika mendengar laporan 10 orang pengintai, mereka langsung down. Mendingan gua balik lagi deh. Mendingan kita balik lagi ya ke Mesir. Jadi budak juga nggak apa-apa, mati di sana ketahuan. Intinya seperti itu ya, kasarannya mati di sana juga ketahuan, kita kerja. Tapi kalau kita datang ke sana, ke tanah Kanan, kita seolah-olah menyerahkan nyawa. Bangsa Israel seperti ini, dia bersungut-sungut, dia marah. Dia ingin mencari seorang pemimpin yang baru. Untuk mereka bisa masuk ke tanah Mesir lagi, kembali ke Mesir. Ingin mencari yang pemimpin yang baru. Mentalnya sudah terpengaruh oleh 10 orang pengintai yang menakut-nakutan dan memberikan laporan yang busuk. Laporannya busuk nih ya. Apa sih arti laporan yang busuk? Laporan yang busuk itu laporan yang disampaikan dengan penuh kekejian, kejahatan dan menjatuhkan reputasi. Nah, itu menjatuhkan reputasi yang paling berat. Udah memfitnah, udah jahat, udah nggak benar, dan menjatuhkan reputasi. Reputasi siapa? Reputasi Musa. Dianggapnya Musa udah nggak bisa mimpin bangsa Israel lagi. Ini laporan busuk dari 10 pengintai. Jahat sekali ya, laporan busuk. Nah, bagaimana dengan nasib dari 10 orang pengintai ini? Bagaimana dengan nasib dari 10 orang pengintai ini? Ketika mereka bersungut-sungut, ketika mereka marah-marah kepada Musa, minta untuk Musa membuat orang pemimpin. Tapi Musa nggak mau karena sudah tunduk kepada Tuhan. Karena Musa sudah percaya Tuhan akan memberikan tanah perjanjian itu kepada bangsa Israel. Bersungut-sungutlah bangsa Israel. Nah, mulai saat itu yang harusnya bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan cuma beberapa hari saja ya, beberapa hari saja, dibuatnya menjadi 40 tahun. Dan inilah sejarahnya Bapak Ibu Saudara. Kenapa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian selama 40 tahun? Karena satu, mulai dari pengintai tadi yang membuat laporan busuk yang mengakibatkan bangsa Israel meresponinya dengan negatif, ya, dengan negatif, dengan dia juga takut, bukan ketakutan, dan dia ingin balik lagi ke Mesir. Bersungut-sungut, marah-marah, yang tadi dikatakan lebih baik mati di Mesir daripada di tanah Kanaan. Kalau mati di Mesir, ya kita kan kerja, katanya, kerja jadi budak. Tapi kalau tanah Kanaan, nyerahi nyawa bakalan dibunuh dengan orang-orang enak, orang-orang kuat yang gede-gede itu. Itu pikiran mereka yang negatif karena laporan busuk daripada 10 pengintai. Ya. Bersungut-sungutlah dia, bersungut-sungutlah bangsa Israel yang akhirnya membuat 40 tahun perjalanan masuk ke tanah perjanjian. Bagaimana dengan 2 pengintai itu? Dan bagaimana dengan 10 pengintai itu? Apa yang terjadi dengan 10 pengintai itu? Kita lihat di Bilangan 14 ayat 36. Kita lihat nih apa yang terjadi dengan 10 orang pengintai itu. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Ayat 37. Bilangan 14 ayat 37-nya. Oke. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Masuk ke tanah perjanjian enggak mereka? Enggak masuk. Yang akhirnya mereka mati
kena tulah. Karena sungut-sungut mereka, akhirnya Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Israel yang bersungut-sungut. Dan kepada 10 orang pengintai itu, yang akhirnya mereka sia-sia. Mereka sudah mengintai, mereka membuatkan laporan yang tidak baik. Harusnya kan enak. Dia bisa masuk ke tanah perjanjian itu dengan enak. Di sana sudah berlimpah susu dan madunya. Waduh, udah berlimpah-limpah. Tapi mereka melaporkan yang tidak baik. Yang membuat bangsa Israel bersungut-sungut. Akibatnya dia bilangan 14 ayat 37. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Mati. Bukannya dengan di Mesir dia mati karena balik lagi. Bukannya dia mati karena dibunuh atau dengan orang-orang Kanaan. Tapi dia mati kena tulah. Kena tulah, ingat ya. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kedua orang pengintai yang lainnya? Yosua dan Kaleb. Tetapi, ayat 38 ya. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Nah, orang-orang ini berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang ini benar-benar percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Bahkan kalau kita lihat, kita baca di ayat-ayat berikutnya, Yosua lah yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya, 2 orang ini menjadi teladan dan 2 orang ini menjadi berkat buat bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau pilih yang mana? Kita mau dapat informasi yang baik atau yang buruk? Tentu yang baik. Kita mau punya mental yang sehat atau mental yang tidak sehat? Ya, mental yang sehat. Hari ini saya percaya ketika Bapak Ibu sudah mendengar firman ini, saya percaya Bapak Ibu akan selalu diberkati, akan diberikan senantiasa hikmat untuk melakukan segala sesuatunya, baik dalam pekerjaan. Sebagai pemimpin pastinya akan memberikan pengarahan kepada karyawan anak buahnya. Semua itu harus berkenan di hadapan Tuhan. Saya undang para pemusik masih ke depan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Nah, hari ini saya percaya kalau Bapak Ibu sudah mendengar firman Tuhan, mental yang sehat dan mental yang tidak sehat, baiklah kita datang kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan jika kita mempunyai kesalahan-kesalahan. Dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Jangan dengan gengsi, ya. Jangan dengan gengsi. Datang kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian.